Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan tentang obat-obat golongan antidepresan. Depresi adalah suatu kondisi yang dikarakterisasi oleh perasaan sedih yang terus-menerus, hilang konsentrasi, pesimis dan khawatir, hilang rasa senang. Komplikasi dari depresi adalah bunuh diri, jenis penyakit kejiwaan yang paling banyak diderita. Penyebabnya dikaitkan karena kekurangan neurotransmitter eksitatori monoamin, yaitu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Obat golongan antidepresan dibagi menjadi 5, yaitu trisiklik, tetrasiklik, MAOI, reversibel, SSRI, antidepresan atipikal. Golongan pertama yaitu trisiklik, merupakan obat antidepresan yang tergolong sudah lama, seringkali banyak menimbulkan efek samping bila dibandingkan dengan antidepresan lainnya. Jenis ini biasa dipakai jika obat jenis lain tidak memberikan respon. Contoh obat ini adalah zolpidem dan amitriptilin. Contoh sediaan amitriptilin. Mekanisme kerja obat menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Interaksi obat meningkatkan risiko sindrom serotonin yang berakibat meningkatkan kerja sel saraf dan mengancam jiwa jika dikonsumsi dengan lenzolit, fentanyl, lithium, tramadol, atau antidepresi lainnya. Meningkatkan kadar obat dalam darah jika dikonsumsi dengan metilpenidat, simetidin, antipsikotik, dan antagonis kalsium. Efek samping, kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, peningkatan bobot berat badan. Sediaan yang beredar, tablet 25 mg amitriptilin dan trilin. Golongan kedua yaitu tetrasiklik. Antidepresan tetrasiklik merupakan antidepresan yang efektif tetapi tidak berbeda jauh dengan TCA. Antidepresan tetrasiklik jarang diresepkan karena memiliki resiko efek samping yang lebih tinggi. Contoh obat ini adalah maprotilin dan mirtazapine. Contoh sediaan maprotilin. Mekanisme kerjanya sebagai antagonis pada presinaptik alfa-2 adrenergic autoreseptor dan heteroreseptor sehingga meningkatkan aktivitas non-adrenergik dan serotonergik. Interaksi obatnya dapat menyebabkan peningkatan efek seperti atropin dengan obat antikolinergik dan simpatomimetik penotrazin. Efek samping berupa mulut kering, meningkatkan berat badan, dan konstipasi. Sediaan yang beredar, tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg, dan 75 mg radiomil. Golongan ketiga yaitu MAOI, monoamin oksidase inhibitor. Jenis ini diberikan jika obat antidepresan lain tidak membantu, karena obat golongan ini banyak menimbulkan interaksi dengan makanan atau obat lain, sering menimbulkan efek samping serta menimbulkan efek ketergantungan. Contoh obat ini selegilin dan penelzin. Contoh sediaan selegilin. Mekanisme kerja menghambat enzim monoamin oksidase yang mengurai senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Interaksi obat selegilin meningkatkan resiko hipertensi dengan adanya dopamin. Selegilin meningkatkan bioavailabilitas dengan adanya kontrasepsi oral atau obat pengganti hormon. Efek samping yang kerap terjadi adalah pusing, mual, konstipasi, nyeri perut, ruam kulit, insomnia, dan luka pada mulut. Sediaan yang beredar, tablet 5 mg Jomex. Golongan keempat yaitu SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jenis ini umumnya menjadi pilihan utama untuk mengobati depresi karena risiko efek samping rendah. SSRI bekerja dengan cara menekan penyerapan kembali serotonin di dalam otak. Contoh obat golongan ini adalah fluoxetine, fluvoxamine, dan escitalopram. Contoh sediaan
fluoxetine. Mekanisme kerja menghambat penguraian serotonin secara selektif. Interaksi obat berisiko menyebabkan sindrom serotonin yang berakibat fatal jika dikonsumsi dengan serotonin lainnya, seperti sumatriptan, fentanyl, tramadol, litium, buspirone, serta antidepresan trisiklik lainnya, misalnya amitriptylin dan dosapin. Efek samping, tidak nafsu makan, insomnia, kecemasan, gugup, tremor, dan penurunan kesadaran. Sediaan yang beredar kapsul 10 mg antiprestin dan kapsul 20 mg Voprem. Golongan kelima yaitu antidepresan atipikal, merupakan antidepresan jenis lain yang bekerja sedikit berbeda dengan jenis obat lain. Contoh obat ini yaitu bupropion. Contoh sediaan bupropion. Mekanisme kerja bekerja menyerupai analog serotonin. Interaksi obat meningkatkan risiko terjadinya efek samping yang fatal. Digunakan dengan obat penghambat monoamin oksidase, meningkatkan risiko terjadinya efek samping yang fatal apabila digunakan dengan levodopa dan amantadin. Efek samping: mulut kering, sakit perut, tremor, kehilangan nafsu makan, telinga berdenging atau tinnitus, sembelit, detak jantung tidak beraturan, aritmia. Sediaan yang beredar budeprion SL 100 mg per tablet dan bupropan 150 mg per tablet. Sekian penjelasan tentang golongan obat-obat antidepresan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada materi yang kurang tepat, mohon dikoreksi di kolom komentar. Sekian, terima kasih.